Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 22073021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas project pertama, yaitu tugas project sebelum UTS dengan mata kuliah Manajemen Industri dengan dosen pengampu Bu Milana PhD. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk produk A di sini saya memilih produk Mitsubishi Xpander. Nah, ini merupakan mobil keluarga dan salah satu mobil yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, untuk rincian produk A, untuk inti produknya, Xpander menawarkan performa yang baik, kapasitas penumpang yang besar, dan kenyamanan dalam berkendara. Nilai utama dari inti produk ini adalah keamanan, kenyamanan, dan efisiensi sebagai kendaraan keluarga. Nah, untuk wujud produknya, desain yang modern dan futuristik dengan tampilan SUV yang stylish. Nah, untuk penyempurnaan produknya, dia menawarkan paket asuransi mobil yang terintegrasi untuk memberikan rasa aman kepada pengguna. Selanjutnya untuk produk B, saya memilih Nissan Livina. Ini juga merupakan mobil keluarga yang banyak diminati juga di masyarakat. Untuk inti produknya, Livina menawarkan manfaat dasar berupa kapasitas penumpang yang besar, kenyamanan dalam berkendara, serta efisiensi bahan bakar. Nilai utama yang ditawarkan adalah fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakomodasi kebutuhan perjalanan keluarga sehari-hari. Nah, untuk desainnya itu desain yang elegan dengan garis-garis yang dinamis memberikan kesan modern dan stylish. Untuk penyempurnaan produknya itu dia memberi garansi resmi, jaringan dealer dan bengkel resmi yang luas, serta ketersediaan komponen yang terjamin. Nah, untuk strategi Mitsubishi Xpander. Mitsubishi menggunakan iklan di berbagai media, baik tradisional maupun digital, serta menggunakan endorsement tokoh publik untuk menargetkan segmen keluarga muda yang dinamis. Yang pertama, Xpander berfokus pada segmen pasar keluarga menengah ke atas dan pengguna MPV yang mengutamakan kenyamanan, fungsionalitas, serta desain modern. Yang kedua, Xpander menggunakan desain yang lebih agresif dan modern, terinspirasi dari SUV yang memberi kesan tangguh dan sporty. Yang ketiga, Xpander menawarkan fitur yang setara atau bahkan lebih unggul dari kompetitor di segmen yang sama, namun harga yang kompetitif sehingga memberikan value for money yang kuat. Yang keempat, Xpander memfokuskan pada kenyamanan penumpang dengan kabin yang luas, fitur-fitur kenyamanan seperti AC, digital, sistem infotainment canggih, dan material kabin yang berkualitas. Nah, untuk strategi Livina agar bersaing dengan Xpander, Nissan Livina ini menggunakan platform yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Yang pertama, Nissan memilih pendekatan desain yang lebih minimalis dan elegan, menghindari kesan SUV yang tangguh seperti Xpander. Hal ini menarik bagi segmen yang tidak mencari desain yang terlalu agresif. Yang kedua, Livina berorientasi pada kenyamanan penumpang dan kualitas interior. Konsumen yang menginginkan interior yang lebih elegan dan nyaman dengan material yang berkualitas lebih tinggi lebih mungkin tertarik pada Livina. Yang ketiga, Nissan berusaha mengomunikasikan bahwa Livina menawarkan pengalaman berkendara yang lebih halus dan nyaman, cocok untuk perjalanan di dalam kota dan keluarga yang mengutamakan kenyamanan berkendara harian. Untuk selanjutnya yaitu inovasi untuk memperpanjang produk life cycle. Salah satu inovasi terbesar Mitsubishi untuk memperpanjang produk life cycle Xpander adalah peluncuran Xpander Cross pada akhir tahun 2019. Xpander Cross adalah varian yang lebih tangguh dengan desain yang lebih menyerupai SUV, dilengkapi dengan ground clearance lebih tinggi, roof rail, dan pelindung bodi yang kokoh. Varian ini dirancang untuk menarik konsumen yang menginginkan MPV dengan kapabilitas SUV, menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, sedangkan Nissan pada tahun 2019
dia melakukan langkah besar dengan meluncurkan all new Nissan Livina yang berbasis pada platform Expander. Jadi ini adalah langkah strategis yang memperkenalkan Livina dengan desain yang lebih modern dan fitur yang lebih canggih, mengikuti tren pasar yang mengingatkan MPV dan stylish namun fungsional. Perubahan ini menjadi inovasi besar dalam memperpanjang siklus hidup Livina karena varian baru ini secara efektif menghidupkan kembali merek Livina di segmen MPV. Lanjut, untuk upaya produsen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kinerja atau performance. Kedua mobil dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra saat berkendara di jalan yang tidak rata, dengan suspensi yang dapat meredam getaran, terutama bagi konsumen yang sering melakukan perjalanan jauh dengan keluarga. Yang kedua, keandalan atau reliability. Kedua produsen menawarkan garansi jangka panjang untuk kendaraan mereka yang mencakup berbagai komponen penting. Hal ini menambah kepercayaan konsumen bahwa kendaraan mereka memiliki kualitas yang tahan lama. Untuk yang ketiga itu fitur dan spesifikasi atau fitur. Jadi Expander dan Livina ini dilengkapi dengan sistem infotainment yang canggih seperti layar sentuh dengan konektivitas smartphone, Apple CarPlay dan Android Auto yang memudahkan konsumen dalam mengakses navigasi musik dan komunikasi. Yang keempat ada kesesuaian dengan spesifikasi conformance to specification. Produsen juga memastikan bahwa kendaraan yang mereka produksi sesuai dengan regulasi keamanan emisi dan lingkungan yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke supply chain network expander. Nah, mula-mula di sini ada mobil expander ya. Nah, di sini dari mobil expander sendiri itu dia ada untuk komponen utamanya itu ada engine, kaca, velg, ban dan bodi. Nah, mungkin di sini yang diproduksi sendiri oleh mobil expander itu mungkin engine ya, dan kalau untuk ban itu One ST tire suppliernya. Nah, untuk 2ND tire suppliernya itu ada polymer. Terus yang untuk ke 3 tire suppliernya itu ada getah tumbuhan. Nah, untuk kaca ini one supplier, yang 2 tier suppliernya itu pasir silika. Dan untuk velg ini itu one tier supplier. Untuk besi ini 2 tier supplier, dan untuk unsur verum ini 3 tier supplier. Nah, begitu juga dengan body. Untuk 2 tier suppliernya itu aluminium. Lalu untuk bauxite ini untuk 3 tier suppliernya. Selanjutnya setelah akhirnya diproduksi ke showroom mobil. Jadi mobil expander dibawa ke showroom mobil, lalu ke sales dan ke customer. Lanjut di sini ada dealer resmi. Lalu untuk one tier customer, dealer resmi. Untuk 2 tier customernya itu langsung ke customernya sendiri. Nah, selanjutnya untuk one tier customernya ada layanan perawatan dan pemeliharaan. Untuk 2 tier customernya itu langsung ke customer sendiri. Nah, lanjut di sini ada bengkel resmi sebagai one tier customernya. Selanjutnya langsung ke customernya sendiri untuk 2 tier customer. Lanjut di sini ada bengkel aksesoris. Ini untuk one tier customernya. Selanjutnya itu langsung ke customer. Itu untuk 2 tier customernya. Nah, mungkin cukup sekian dari video presentasi saya hari ini mengenai tugas Project 1 Manajemen Industri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.